Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku kelas 9 yang mau ujian sekolah, kita pelajari kisi-kisi ujian sekolah bentuk tes mata pelajaran IPA, di mana kisi-kisi dibuat oleh MGMP MKKS SMP Kabupaten Kebumen. Di sini Bu Rina kepingin menyontohkan soal-soal yang kira-kira tentang indikator tiap-tiap soal. Untuk nomor 1, besaran dan satuan indikatornya disajikan gambar pengukuran menggunakan penggaris. Peserta didik dapat menentukan ukuran bakunya. Di sini Bu Rina contohkan, perhatikan gambar pengukuran panjang balok berikut. Ada balok dengan ukuran seperti gambar. Di situ 5/1. Kemungkinan jawaban yang A. 5,1 cm kalau dibuat meter 0,051 meter. Tetapi betul enggak yang A? Kalian harus ingat kalau mengukur dengan penggaris dimulai dari 0. Padahal itu mulainya bukan dari 0, sehingga jawabannya adalah berapa senti itu? Dari 2 ke 3, 4, 5, 3 cm. Lebihnya berapa? Ke kanan 1, yang ke kiri 5, berarti lebihnya 6, maka 0,036 meter. Dari 3,6 cm dibuat meter. Soal kedua, klasifikasi makhluk hidup. Kisi-kisinya disajikan gambar beberapa tumbuhan, peserta didik dapat menentukan kelompoknya yang sesuai. Besok soalnya berupa gambar beberapa tumbuhan. Kalian diharapkan dapat menentukan kelompoknya yang sesuai. Di sini Bu Rina contohkan soal berikut yang termasuk kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Bentuknya bukan gambar, tapi jenis-jenisnya. Kuncinya yang B, pakis haji, melinjo, pinus. Kalian tahu melinjo itu termasuk biji terbuka. Kenapa? Karena melinjo itu hanya kulit langsung bijinya. Yang namanya biji tertutup, contohnya mangga, itu ada biji tetapi dibungkus oleh daging mangga, daging buahnya, sehingga dikatakan berbiji tertutup. Contoh yang kedua, misalkan kelompok tumbuhan berpembuluh. Kecuali yang mana? Kecuali yang A, ganggang. Kenapa berkelompok atau katakanlah berkerabat? Ternyata semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka semakin banyak apanya, karena persamaan sifatnya yang semakin banyak. Jadi pakis haji, melinjo, pinus itu karena banyak kesamaannya, sehingga dia dalam satu kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Nomor 3, tentang perubahan fisika, perubahan kimia. Besok soalnya bentuknya disajikan contoh peristiwa perubahan fisika atau perubahan kimia. Kalian harus dapat menentukan alasannya. Sudah menyebutkan, oh ini perubahan fisika karena titik-titik. Di sini Bu Rina contohkan teorinya saja, materinya. Kalian hafalkan nanti perubahan fisika itu ciri-cirinya bagaimana, perubahan kimia ciri-cirinya bagaimana, sehingga kalian bisa menentukan alasannya. Contoh, beras ditumbuk menjadi tepung, itu contoh perubahan fisika. Kenapa? Nah, karena dia tetap beras, cuman bentuknya jadi halus. Begitu juga air yang membeku menjadi es, hanya bentuknya jadi beku, menjadi keras. Kemudian lilin yang meleleh saat dipanaskan.
lilin meleleh, berarti dari padat menjadi cair. Itu. Kenapa kok lilin dikatakan meleleh dikatakan perubahan fisika? Oh, dari padat menjadi cair. Kemudian kalau perubahan kimia. Perubahan kimia itu ciri-cirinya timbul zat baru, berasa, berkarat, atau terjadi fermentasi. Contohnya misalkan kertas dibakar jadi abu, susu diubah menjadi keju, itu terjadi ada fermentasi, itu juga termasuk perubahan kimia. Jadi paling tidak kalian harus bisa menentukan alasan kenapa kalian menyebutkan itu perubahan fisika, kenapa kalian menyebutkan itu perubahan kimia. Lanjut, berikutnya tentang suhu. Suhu besok disajikan contoh peristiwa mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada hewan. Misalkan, kenapa kok anjing menjulurkan lidahnya? Kadang-kadang kita lihat anjing seperti kayak mau menerkam, mengeluarkan lidahnya sambil tersengal-sengal. Itu menunjukkan bahwa anjing itu sedang menstabilkan suhu tubuhnya, suhu badannya. Kenapa? Untuk menyebarkan energi panasnya, seekor anjing itu menjulurkan lidah sehingga suhu badannya dapat menjadi normal kembali. Ketika suhu lingkungan tinggi atau tubuh anjing kepanasan akibat berlarian, anjing harus menurunkan suhu tubuhnya secepat mungkin sehingga dia juga menjulurkan lidahnya. Karena keringat dari telapak kaki saja tidak cukup untuk menurunkan suhu tubuhnya sehingga dia mengeluarkan lidahnya atau menjulurkan lidahnya. Kemudian pemuaian atau kalor. Di sini disajikan peristiwa penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus dapat menentukan solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini Brina contohkan mengapa pada sambungan rel kereta api diberi celah. Nah, kalian tahu rel kereta api dari Jogja ke Bumen tentunya besinya tidak cuma satu batang, pasti banyak. Kemudian saling sambung menyambung. Tetapi antara batang satu dengan batang satunya tidak langsung berdempetan, tetapi diberi celah. Nah, celah itu kenapa kok diberi celah? Kalian tahu peristiwa pemuaiannya. Yang mana jawaban yang betul? Coba. Itu sebagai contoh saja. Contoh yang lain. Kenapa kok gelas kaca bisa pecah jika diisi air panas secara tiba-tiba? Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Coba. Kemudian ada lagi contoh penerapannya, misalkan pada kabel listrik, di mana pemasangan kabel listrik itu dibuat kendor. Dibuat kendor kenapa? Ternyata, coba kita bahas dari nomor 3 dulu. Pemasangan kabel listrik pada siang hari dibuat kendor bertujuan agar kalau besi dipanaskan akan memuai, kebalikannya kalau didinginkan akan menyusut. Berarti kalau tidak dibikin kendor saat menyusut nanti, kalau tidak dibikin kendor, kalau kenceng, begitu menyusut akan putus. Maka jawabannya yang A. Kalau yang nomor 2, gelas kaca bisa pecah jika diisi air panas secara tiba-tiba. Berarti di dalam gelas panas duluan, berarti sudah memuai dulu yang dalam, sementara yang luar belum. Kemudian rel kereta api kenapa diberi celah? Kalian sudah tahu. Kalau dipanaskan dia akan memanjang. Sehingga antar ujung satu dengan ujung satunya kalau tidak diberi celah nanti akan bertabrakan sehingga melengkung. Agar tidak melengkung maka diberi celah.
Nomor 6, energi potensial atau energi kinetik. Nanti disajikan gambar benda yang dilempar dengan lintasan parabola. Kalian harus dapat menentukan besarnya energi pada titik tertentu. Misal, di sini Budina contohkan ada gerak parabola, bolanya membentuk seperti gambar. Yang ditanyakan nanti energi potensialnya atau mungkin energi kinetiknya atau dua-duanya. Di sini Budina contohkan dua-duanya. Bukan ngitung pakai rumus, tetapi yang utama kalian tahu. Teorinya energi potensial itu tergantung kedudukan, ketinggian. Kalau energi kinetik tergantung pada kecepatan gerak benda. Di sini saat dilempar dengan kecepatan V0 makin ke atas makin lambat. Bahkan di posisi 3 berhenti. Kemudian akan turun lagi sampai ke posisi 4, itu posisi paling cepat. Sehingga kalau kita bisa tahu bahwa energi potensial itu tergantung ketinggian, maka yang paling tinggi energi potensialnya paling besar. Berarti energi potensial terbesar di titik 4. Di titik 3 paling tinggi. Tetapi kalau energi kinetik itu yang paling cepat. Paling cepat itu di posisi 4. Jadi energi kinetik paling besar di posisi 4. Tapi bagaimana dengan energi kinetik yang terkecil? Energi kinetik terkecil itu di posisi saat berhenti, yaitu di posisi 3. Sementara energi potensial terkecil berarti saat masih di lantai, di V0 di lantai ataupun di posisi 4. Posisi 1 dan posisi 4 energi potensialnya yang terkecil. Sehingga jawabannya yang mana? Energi potensial terbesar di titik 3 betul. Energi kinetik terkecil di titik 1 salah. Energi potensial titik 1 lebih besar dari energi potensial titik 2. Salah, harusnya titik 2 yang lebih besar energi potensialnya. Energi kinetik terbesar di titik 4 dan energi potensial terbesar di titik 3. Ya, jawabannya yang C. Lanjut nomor 7, sel jaringan sistem organ. Di sini Budina contohkan pada sel gambar seperti itu, hewan di mana X adalah mitokondria, itu penghasil energi atau untuk bernafas. Mana ini sel. Kemudian nomor 8 tentang simbiosis. Kalian tahu simbiosis macam-macamnya ada. Mutualisme, komensalisme. Disajikan gambar interaksi antar makhluk hidup, peserta didik dapat menentukan keuntungan atau kerugiannya. Sebagai contoh di sini Budina contohkan kerbau, ada burung di bertengger. Ternyata di situ kita bisa tahu mana yang menguntungkan, mana yang diuntungkan, dan mana yang dirugikan atau sama-sama diuntung. Nah, coba dari soal di situ, misal perhatikan pernyataan berikut, mana yang benar dari interaksi kedua hewan tersebut. Kerbau terganggu oleh burung. Salah. Burung bertengger sambil makan kutu. Betul. Kerbau beruntung jadi tidak gatal karena kutu di punggungnya dimakan burung. Nah, jadi nanti kalau ada soal, ada gambar interaksi, kalian harus bisa menentukan mana yang diuntungkan atau mana keuntungan yang mengalami keuntungan, mana yang mengalami kerugian atau sama-sama menguntungkan. Lanjut tentang pencemaran air, tanah, udara. Di sini disajikan
gambar peristiwa pencemaran lingkungan. Nanti soalnya gambar peristiwa pencemaran lingkungan. Peserta didik dapat menentukan dampak untuk bagi ekosistem. Maaf, di sini Bu Rina menyontohkan malah usaha. Padahal kisi-kisinya sebenarnya dampaknya, bukan usaha untuk mengatasi. Tapi cari soal yang itu tidak ada. Maaf, Bu Rina contohkan di sini usaha untuk mengatasi pencemaran. Usaha yang tepat untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah mendaur ulang sampah plastik yang banyak sekali. Nah, besok peristiwa pencemaran lingkungan, cuman yang ditanyakan adalah dampak bagi ekosistem. Kemudian nomor 10 tentang pemanasan global, nanti disajikan gambar efek rumah kaca. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar. Tentunya kalian tahu efek rumah kaca itu seperti apa, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pemanasan global itu apa. Silakan nanti kamu pelajari sehingga kalian bisa menentukan pernyataan mana yang benar. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Dari nomor 1 sampai 10 kisi-kisi IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.